Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 25 November 2024 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Nats firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai ayat 15. Tapi saya bacakan di sini ayat 8 dan ayat 15. Demikian firman Tuhan ini. Tuhan Allah membuat taman di Eden di timur. Di sanalah ia menempatkan manusia yang dibentuknya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Dari ayat ini, pokok pikiran kita berbunyi Taman Eden. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, masih melawan lupa. Untuk renungan hari ini, kita menyegarkan ingatan dan wawasan kita tentang Taman Eden. Setelah Tuhan selesai menciptakan bumi dan seluruh isinya, termasuk di dalamnya manusia, selanjutnya Tuhan menyiapkan satu kebun, taman di Eden. Lahan, kebun atau taman itu adalah bagian dari bumi yang diciptakan Tuhan itu. Lokasi itu ditandai dengan adanya 4 sungai yang mengalir membasahi kebun itu. Dan sampai sekarang sungai itu masih ada. Di kebun itulah Tuhan menempatkan manusia Adam. Tugas manusia itu merawat dan mengerjakan taman itu. Dari situlah hidup manusia terpelihara oleh Tuhan dengan menyediakan makanan dari buah pohon yang menarik dan baik untuk dimakan. Di tengah taman itu Tuhan menumbuhkan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dengan merawat dan mengerjakan taman itu dan dengan 2 pohon yang Tuhan katakan jangan kau makan buahnya. Dengan itu Tuhan memanusiakan Adam yang membedakan manusia dengan hewan besar atau kecil. Adam mengerjakan merawat Taman Eden. Pekerjaan itu butuh penolong. Maka Tuhan menciptakan seorang perempuan, Hawa, yang menjadi jodoh Adam. Maka lengkaplah dan sempurnalah kehidupan Adam dan Hawa sebagai suami istri di Taman Eden. Semua itu dikerjakan oleh Tuhan, termasuk pakaian kemuliaan dikenakan kepada Adam dan Hawa yang berbeda dengan pakaian buatan manusia. Dalam Perjanjian Baru, bahasa Yunani, Taman Eden itu disebut Firdaus. Ada 3 ayat yang menyebut Firdaus dalam Perjanjian Baru. Pertama, saat Tuhan Yesus yang tersalib berkata kepada salah seorang yang tersalib bersama dia. Dia katakan, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dengan ayat ini diartikan Firdaus adalah Taman Eden, tempat jiwa yang diselamatkan. Rasul Paulus bersaksi, katanya tiba-tiba dia diangkat ke Firdaus, suatu tempat indah tak terlukiskan dengan kata-kata manusia. Kita baca dalam 2 Korintus 12 ayat 4. Digambarkan juga dalam Wahyu pasal 2 ayat 7. Di Firdaus itulah adanya kehidupan yang sejati, kehidupan kekal,
karena di Firdaus orang memakan buah pohon kehidupan. Di Taman Eden inilah memancar, berlanjut, dan berkembang kehidupan dunia. Tetapi sayang sekali, kelanjutan kehidupan dunia dan manusia telah rusak dan menanggung kutuk karena Hawa dan Adam melanggar firman Tuhan dengan motivasi ingin menjadi sama dengan Allah. Dalam Kejadian 3 ayat 5, mereka memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Akhirnya Taman Eden telah tertutup bagi manusia yang telah berdosa. Tuhan menutup sehingga tidak mungkin dibuka oleh manusia. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, bagaimana Anda mempertajam kerinduan masuk ke dalam Taman Firdaus? Yang kedua, apakah Anda sudah menemukan jalan Anda ke Taman Eden? Yang ketiga, kalau bukan ke Taman Eden perjalanan kita, perjalanan Anda, lalu kemana? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, puji syukur atas karya Bapa yang telah membuka Firdaus untuk kami, agar kami bersama dengan Kristus. Kehidupan di bumi yang kebanggaannya kesukaran, yang untuk saatnya kami nanti boleh beristirahat dari jerih lelah dunia ini. Inilah harapan dan doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin.